Yo, WhatsApp, kembali lagi bersama gua Bayu RS. Pusat Data Nasional berhasil dibobol. Wow, peretasan ini mengakibatkan layanan di sejumlah instansi pemerintah mengalami gangguan. Selain serangan cyber terhadap PDN, BSSN juga mengungkapkan adanya kebocoran data milik Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis Polri yang dijual di dark web. Wow, data milik Polri dijual di dark web, bro. Dark fucking web. Wow. Sejumlah layanan publik yang berbasis digital mengalami gangguan akibat peretasan data nasional ini. Dan para pelaku sendiri meminta tebusan hingga 131 miliar kepada pemerintah Indonesia agar pusat data nasional kita bisa diakses kembali. Dan dengan terbobolnya pusat data nasional ini menimbulkan kemarahan masyarakat dan memunculkan petisi Menteri Kominfo harus mundur. Dan pesan saya kepada Menteri Kominfo yaitu Bapak Budi Aris Setiadi yang terhormat, jika Anda masih punya malu, segera mundur dari jabatan Anda, karena sudah jelas Anda tidak becus. Kemarahan masyarakat ini sendiri bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat sangat ingin Menteri Kominfo yaitu Bapak Budi Aris Setiadi untuk segera mundur dari jabatannya. Karena dari beberapa alasan ini kita bisa tahu jika Menteri Kominfo saat ini tidak kompeten. Dan bahkan media asing pun sendiri juga mengatakan jika Menteri Kominfo saat ini adalah hasil giveaway, bukan dari hasil kemampuan atau kompetensinya. Hanya hasil terima kasih. hadiah karena jadi tim sukses. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024. Kok bisa sekelas negara sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi pusat data nasionalnya hanya menggunakan Windows Defender? Kok bisa keamanan cyber negara setara dengan antivirus di laptop jadul gua? Manusia setolol gua aja gak terlalu percaya dengan Windows Defender, bro. Dan manusia setolol gua aja juga bisa mikir, jika gua pakai keamanan cyber yang juga digunakan di laptop kentang, ya wajar jika pusat data nasional kita gampang diretas, bro. Maksud logika sederhana kayak gitu aja gak bisa mikir. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Memang benar seluruh dunia juga mengalami serangan ransomware ini. Dan juga benar jika dibandingkan dengan negara lain, presentasi serangan ransomware di Indonesia memang lebih kecil daripada negara lain. Tapi masalahnya bukan itu, Bapak. Masalahnya pusat data nasional kita sangat mudah dibobol. Dan serangan seperti ini bukan yang pertama kali di Indonesia. Bapak tahu itu, Kominfo pasti udah tahu. Tapi kenapa Kominfo masih tidak mempunyai rasa berhati-hati? Apa kalian nggak tahu istilah sedia payung sebelum hujan? Masa logika sederhana kayak gitu kalian nggak ngerti? Masa sekelas kementerian nggak pernah mikirin resiko yang mungkin terjadi dan cara penanggulangan setiap resiko yang mungkin terjadi? Terus kerja kalian ngapain, bro?
Mau soalnya ngeblok situs bokep kalian udah bangga? Wow. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state aktor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara, berat. Wow. Pusat Data Nasional kita berhasil diretas, Bapak. Dan pelakunya hanyalah penjahat yang butuh uang. Terus alhamdulillahnya dari mana, Bapak? Bukankah ini malah menunjukkan jika pertahanan keamanan cyber kita sangatlah lemah dan sangatlah kocak? Kok bisa Anda masih bilang alhamdulillah? Sekelompok penjahat aja bisa ngebobol data kita dengan mudah, Bapak, apalagi negara lain. Anda itu dibayar untuk menjaga, melindungi data kita. Tapi kok bisa sekelompok penjahat aja yang dananya pastinya nggak sebesar dana yang kami turunkan kepada Anda bisa ngebobol data yang Anda lindungi? Kocak. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut, Pak. Sekelas konten kreator kayak saya saja, Bapak, punya backup data. Semua video dan bahan editing yang saya punya, saya masukin semuanya ke Google Drive. Kenapa? Karena saya tahu banyak resiko data yang saya punya bakalan hilang. Bisa aja laptop saya kena virus dan perlu di-reset. Bisa aja laptop saya rusak. Atau bisa saja laptop saya dicuri orang. Semua kemungkinan itu bisa terjadi, Bapak. Maka dari itu, dengan kesadaran yang sangat tinggi, saya membackup data saya. Tapi kenapa sekelas negara, sekelas kementerian nggak punya backup data? Bukankah orang-orang di kementerian adalah orang yang berkompeten dan berkualitas tinggi ya? Tapi kenapa gak punya pemikiran mendasar untuk membackup data yang kalian miliki? Itu logika mendasar, itu pemikiran mendasar, bro. Dan lebih parahnya lagi, sekarang kalian beralasan jika itu bukan tugas kalian. Jika membackup data itu bukan tugas kalian. Wow, kocak. Kan yang pegang sistem kalian, anjing. Yang mengolah sistem kalian, wahai Kominfo. Jadi kalian yang bisa membackup data, wahai Kominfo. Dan yang lebih kocak, sebelum terjadinya peretasan ini, lembaga imigrasi sudah meminta Kominfo untuk membackup data milik mereka. Tapi ternyata Kominfo mengacuhkannya. Dan setelah data nasional berhasil diretas, kalian beralasan tidak adanya backup ini karena tidak ada permintaan dari lembaga lain. Wow, kocak. Wow, kementerianku diisi dengan orang-orang seperti ini, bro. Pajak untuk bayar orang-orang tolol, anjing. Wow. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting lagi di ini. Ya. Yang hilang, Pak? Apa aja yang daftarkannya, Pak? Apa? Enggak. Semua udah ada input. Ya. Dalam kasus ini membuat kita paham jika Menteri Kominfo kita, yaitu Bapak Budi Aris Setiadi, tidaklah kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kominfo. Karena sangat terlihat jelas kelalaian dan ketidakmampuan Menteri Kominfo kita dalam menjalankan tugasnya. Dan dalam kasus ini juga membuat kita mengerti jika sangat penting memberikan jabatan kepada ahlinya, bukan kepada orang sebagai hadiah dan ucapan terima kasih. Agar menteri selanjutnya jika ditanyain masyarakat, jawabnya itu gak udah diginiin, udah digituin. Jawaban apa itu? Kesimpulannya, Bapak Budi Aris Setiadi tidaklah becus dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kominfo. Dan masyarakat merasa jika Bapak Budi Aris Setiadi tidak memenuhi standar yang layak untuk menjadi Menteri Kominfo dan dimohon segera Bapak untuk mundur dari jabatannya.